Sekarang saya melihat terkadang barometer itu menjadi keliru terkadang. Tidak kita ragukan, Masjidil Aqsa adalah masjid kita yang harus kita perjuangkan, kita berusaha dan berupaya untuk sama-sama memperjuangkannya semampu kita. Sekarang masing-masing sama, karena semua orang yang menggolongkan dirinya kepada Islam, dia menyatakan bahwa Masjidil Aqsa adalah pembelaan kita. Ya, ini harus kita bela. Nah, kita lihat, kita sama-sama membela Masjidil Aqsa, mempertahankannya, ya. Dan dari informasi yang kita lihat, yang terdepan yang sejak dahulu mempertahankan Masjidil Aqsa adalah Arab Saudi. Sebuah negara yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, yang menjalankan syariat Islam yang benar. Ya. Nah, coba kita lihat di uang mereka, di uang kertas yang mereka selalu ada Masjidil Aqsa. Dengan setiap berganti raja masih tetap juga itu sebagai simbol untuk mengingatkan bahwa itu adalah milik umat Islam. Ya. Kemudian yang betul-betul real membantu, ya, membantu warga Palestina melalui pemerintahan yang sah adalah Arab Saudi, sehingga itu diakui oleh presidennya sendiri. Ya. Nah, dan perlu kita lihat bahwa ini adalah perjuangan umat Islam secara umum. Namun terkadang, ya, jangan kita melihat hal yang suatu yang sepatah ini menjadikan kita buta untuk melihat satu kekeliruan dan kesalahan, ya, sehingga terkadang kalau kita lihat Iran, Syiah, yang mereka mengkafirkan para sahabat kecuali beberapa orang. Mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Mereka mengkafirkan ibunda kita Aisyah dan Hafsah. Ya? Itu mereka kafirkan. Dan mereka juga menyatakan untuk pembelaan terhadap terhadap Masjid Aqsa. Apakah kita menutup mata dengan sikap mereka yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan Aisyah dengan Hafsah, lalu kita katakan kita berteman dalam masalah ini? Ya, nah ini perlu kita hati-hati. Jangan kita terkadang, ya, melecehkan sebagian dari betul-betul kawan kita yang seakidah dengan kita, tapi mungkin boleh jadi berbeda pandangan dalam masalah perjuangan atau cara perjuangan. Ya. Tidak ada di antara kaum muslimin dan ulama besar, ya, yang mengatakan bahwa serahkan aja Palestina itu ke Yahudi. Enggak ada. Saya yakin tidak ada satupun fatwa dari mereka. Ya. Akan tetapi fatwa yang muncul keluar dari ulama-ulama besar, ulama yang mereka sudah mewakafkan diri mereka untuk berkhidmat kepada agama Islam, berkhidmat kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, menghabiskan waktu mereka untuk mengkaji dan menggali. Tentu pandangan mereka jauh lebih besar daripada pandangan kita yang kecil, yang ilmu terbatas, yang jauh dari kaidah-kaidah ilmu agama. Maka oleh karena itu saya melihat, wallahu ta'ala alam, hendaklah kita menahan diri. Jangan kita mengomentari apa yang akan mendatangkan keburukan untuk diri kita sendiri dan keburukan untuk kaum muslimin dan umat Islam. Dan cara diplomasi yang ada sekarang, terkadang kita melihat bahwa kerajaan Arab Saudi dengan pengorbanan yang mereka lakukan terzolimi oleh orang-orang yang berbicara untuk kepentingan. Ya. Sampai sekarang tidak ada kedutaan Israel di Arab Saudi. Ya. Adapun di tempat lain ada.
Ya, seperti di Turki ada kedutaan Israel. Di Qatar ada kedutaan Israel. Di Iran orang Yahudi hidup dengan nyaman. Malah ahli sunnah wal jamaah hidup bagaikan seperti tikus yang diburu terus. Ya. Nah, ini kita lihat waqi'. Hendaklah kita coba lihat kondisi yang sebenarnya. Nah, maka terkadang memang ada isu-isu. Ada yang mengatakan bahwa Arab Saudi meminta untuk memindahkan ibu kota Palestina ke tempat lain. Subhanallah. Ya, dari sejak dahulu perjuangan yang betul-betul nampak dari Raja Faisal, di mana dia mengatakan besok kita akan sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian Raja Salman bin Abdul Aziz sekarang ini mengatakan ibu kota Palestina adalah Yerusalem atau dinamakan dengan Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis adalah ibu kota Palestina dan itu tidak boleh berubah. Itu pernyataannya. Tapi terkadang pemberitaan dari sumber-sumber berita yang tidak jelas, ya, akan kebenarannya. Dan ini jelas-jelas pernyataan dari Presiden Palestina, ya, Abdul Abbas. Kemudian itu yang dia katakan dengan lisannya sendiri dari perkataan Raja Salman dan bagaimana mereka berusaha untuk mengumpulkan dana mereka dan memberikan dana kepada pemerintahan Palestina, ya, dan rakyat-rakyatnya. Rakyat Arab Saudi, subhanallah, saya melihat sendiri dan saya pernah hidup di sana bagaimana antusias masyarakat mereka itu untuk mencintai sesama kaum muslimin, mencintai sesama sesama orang Islam. Ya, bagaimana mereka membantu mengumpulkan dana. Terkadang pengumpulan dana itu ada secara nasional, dijadikan rekeningnya satu, kemudian mereka saling mentransfer keuangan untuk membantu daerah-daerah seperti dulu Afghanistan, kemudian Irak, ya, kemudian Syam, kemudian Palestina. Itu yang dilakukan oleh mereka di Arab Saudi. Dan alhamdulillah juga kita, kawan-kawan kita di Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, berusaha untuk mengumpulkan dana, pengiriman dana. Dan alhamdulillah yang dipelopori supaya kita satu arah, jelas, ya, dipelopori oleh kawan-kawan kita di studio Raja dengan rekeningnya di sana. Alhamdulillah, ya, memberi gaji rumah sakit Palestina yang tidak digaji pegawai-pegawainya, datang dananya dari Indonesia, dari kaum muslimin Indonesia. Ya, bantuan baju, bantuan waktu berbuka dahulu pada bulan Ramadan, alhamdulillah semuanya ada. Ya, baik di Palestina, di Gaza, dikirim. Ya, akan tetapi subhanallah, ketika orang Arab mengatakan ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdi kulla masawiya. Pandangan ridha, pandangan senang terhadap setiap aib menjadi tumpul. Enggak bisa. Kalau kita sudah ridha kepada A, kesalahan-kesalahan dia tidak kelihatan bagi kita. Wa ainus sukhti, pandangan kemurkaan, pandangan kemarahan, tubdi kulla masawiya, akan menyingkap seluruh keburukan. Karena kita sudah melihat ini jelek, maka seluruh yang kecil-kecil kelihatan. Tapi ketika kita sudah ridha, yang gede juga tidak kelihatan, tumpul. Ya. Ini hati-hati bagi kita. Hendaklah kita insaf, adil di dalam menilai. Ya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi umat Islam, ya, dengan catatan tentu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan umat Islam kepada akidah yang benar, ya, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.